Nampaknya pada seri ini senjata maupun monster yang dipanggil dengan menggunakan advent card hanya berjalan singkat yang setelahnya senjata yang digunakan menghilang. Namun untuk si monster mungkin pergi lagi entah kemana, hingga penggunanya kembali melakukan pemanggilan berikutnya. Dan sepertinya tak hanya Kamen Rider saja yang memiliki batas waktu, itu juga berlaku untuk para monster. Namun bedanya mereka memiliki batas waktu kehidupan di dunia nyata, yang bahkan mungkin lebih singkat. Karena ketika mereka memangsa manusia, mereka hanya muncul sekilas hingga dengan sigap kembali ke dunia cermin. Scene terakhir di episode sebelumnya, Ren tiba-tiba berniat menghabisi Shinji, sementara Yui hanya bisa berteriak untuk menghentikannya. Lantas apakah itu terdengar? Dan apa tujuan Ren sebenarnya sehingga ia sampai-sampai melakukan hal demikian? Dalam pertarungan, Ren menggunakan kartu Trick Pen. Ini menciptakan Bunshin dirinya hingga 8 klon, dengan masing-masing klon memiliki kekuatan serangan 1000 EP. Dan kemudian dengan menggunakan Sword Pen, Ren menumbangkan Shinji. Hingga ketika ia hendak menggunakan kartu andalan Final Pen, seketika itu Yui berinisiatif untuk memecahkan kaca gedung tersebut tanpa memperdulikan orang-orang di sekitar, alias rela menanggung malu demi satu nyawa yang berharga. Alhasil Shinji pun terselamatkan, yang mana Ren bisa mendengar suara Yui yang memintanya mengurungkan niat untuk membunuh Shinji. Singkat cerita, mereka pun akhirnya telah kembali dari dunia cermin. Sementara Yui dimintai tanggung jawab oleh si bapak pemilik gedung untuk ganti rugi kaca tersebut sebesar 30.000 yen atau sekitar 3 juta. Melihat Yui kebingungan, Shinji berinisiatif untuk membayarnya. Namun dia sendiri tidak sadar bahwa isi dompetnya kosong karena belum gajian. Alhasil Ren lah yang harus membayarnya. Urusannya bukannya beres, Ren malah menjadikan perkara tersebut sebagai hutang Shinji padanya. Ia menagih 30.000 yen pada Shinji dengan dalih karena Yui telah menyelamatkan. Ya tentu saja Shinji mau tak mau harus menurutinya. Di Ore Journal, Shinji dimintai keterangan terkait insiden di Global Plaza. Namun tentu saja ia tidak akan pernah mengatakan hal yang sebenarnya dan berupaya mencari alasan lain. Sekali lagi Yui melarang Ren akan niatnya untuk menghabisi Shinji, karena ia sendiri mengetahui niat Shinji menjadi Kamen Rider tak hanya sekedar mengalahkan monster agar menjadi kuat, namun demi kemanusiaan. Tapi Ren tidak memperdulikannya. Ia menganggap Shinji hanya akan menghalangi tujuan yang sebenarnya. Di sebuah sekolah dasar, seorang guru bernama Nakamura Sensei nampaknya akan menjadi incaran monster cermin. Sementara para murid membicarakan tentang sekolah mereka yang menurutnya angker. Malamnya Shinji diminta Okubo untuk membeli gorengan ke angkringan terdekat. Dalam perjalanan, tiba-tiba Shinji bereaksi seperti halnya merasakan munculnya monster cermin. Namun ternyata bukan. Ia rupanya seorang pria dan mengetahui bahwa Shinji adalah Ryuki. Mungkin si pria ini bisa merasakan aura dari sosok Kamen Rider. Ia memberitahu Shinji bahwa pada akhirnya hanya ada satu rider dan dia memintanya untuk bertarung mengalahkan rider yang lain. Secara bersamaan, Nakamura Sensei yang telah ditetapkan menjadi mangsa, ia pun terbunuh oleh monster Gigasel dengan karakteristik antelope yang memiliki kemampuan lompatan yang luar biasa, setinggi 50 meter dalam sekali lompat. Shinji yang mengejar si pria misterius di dalam cermin, pandangannya teralih pada barang milik korban, yaitu si Pak Guru tadi, dan juga Ren yang berada di sekitar lokasi tersebut, bersama dengan Darkwing miliknya. Alhasil ini memicu kecurigaan Shinji padanya. Esoknya Shinji mendatangi Yui untuk menanyakan tentang dirinya. Yui kemudian menceritakan pada Shinji bahwa semenjak orang tuanya meninggal ketika ia kecil, Yui ikut tinggal bersama bibinya, yang mana ia pemilik kedai tersebut yang sedang berlibur. Sementara kakaknya dahulu pergi ke Amerika untuk tinggal bersama dengan sadulurna atau saudara lainnya, yang membuat Yui jarang bertemu dengannya. Ketika Yui memperlihatkan foto abangnya, Shinji pun terkejut karena rupanya ia adalah orang yang ditemuinya semalam, alias Kanzaki Shiro. Yui mengatakan bahwa kakaknya adalah orang yang menciptakan dek kartu Kamen Rider, dan ternyata Ren sudah mengetahui hal tersebut. Kemudian Shin memperlihatkan masa kecil Yui yang dibully karena dianggap berbohong oleh
oleh teman-temannya perihal adanya monster cermin. Namun Kanzaki selalu percaya pada Yui dan ia akan selalu melindunginya. Hingga suatu ketika paman mereka membawa Kanzaki ke Amerika dan saat itulah mereka berpisah. Yui mengungkapkan bahwasannya kakaknya yang menyebabkan semua rider untuk melawan satu sama lain. Namun hanya sebatas itu saja yang ia ketahui. Ia tidak mengetahui tujuan sebenarnya kakaknya yang melakukan hal demikian dan ia merasa kemungkinan terburuknya kakaknya menjadi dalang di balik serangan monster cermin. Namun Shinji menyangkal agar jangan cepat mengambil kesimpulan. Mungkin saja Kanzaki menciptakan deck untuk melindungi orang dari serangan monster. Meski Shinji tidak memiliki bukti terkait alasannya, maka ia sendiri yang akan menjadi buktinya, yaitu sesuai dengan visi misinya ia menjadi Kamen Rider untuk melindungi orang lain. Ini sama halnya seperti Goda Yusuke yang memiliki visi misi yang bahkan sangat mendalam, karena ketika ia terpilih menjadi sang kesatria Kuga, bukan hanya sekedar menjadi pelindung bagi orang lain maupun orang terdekatnya saja, namun lebih dari itu, ia bahkan ingin melindungi senyuman semua orang. Dalam artian ia tidak akan membiarkan orang-orang merasa gelisah, takut, was-was akan kengerian dari para tokoh antagonis yang brutal, bengis, dan sadis. Kembali ke cerita, Shinji dan Ren kemudian merasakan munculnya monster cermin di sekolah dasar. Salah satunya akan menyerang seorang murid yang bernama Shoko yang hendak membuang sampah, tapi beruntung Shinji berhasil menyelamatkannya. Ia pun bertransformasi dan kemudian menaiki Right Shoulder yang memiliki kecepatan mencapai 930 km per jam. Dalam pertarungan, Shinji menggunakan Strike Fan, yaitu senjata berbentuk sarung tangan yang meniru model kepala Drag Raider dengan kekuatan serangan 2000 EP. Setelahnya teman Shoko yang bernama Chisato yang juga ikut menjadi target serangan monster cermin nampaknya telah diselamatkan Ren. Shinji yang baru tiba usai mengalahkan monster, ia melihat anak tersebut yang ketakutan. Itu malah membuatnya menyalahkan Ren karena ia mengira Ren dan Darkwing menyerangnya. Namun Ren tidak memperdulikan kebodohan Shinji. Singkat cerita, Reiko mendatangi sekolah untuk melakukan wawancara terkait hilangnya Nakamura Sensei yang hilang semalam. Shinji pun kembali teringat kejadian tersebut yang mana Ren ada di lokasi. Tentu ini memperkuat kecurigaan Shinji pada Ren. Shinji kemudian menemuinya untuk menanyakan apa yang dilakukan Ren semalam di sekitar apartemen dan juga Darkwing miliknya yang secara bersamaan ada korban yang menghilang. Karena menurut Shinji, meski monster telah menjalin kontrak, mereka tetap memiliki dorongan untuk memangsa manusia. Ia mengetahui hal tersebut semenjak menjalin kontrak dengan Drag Raider. Ren terkesan dengan kemampuan Shinji dalam mempelajarinya, namun ia merasa kesal akan kecurigaan Shinji yang tak beralasan, yang seolah-olah Ren memanfaatkan Darkwing miliknya untuk menyerang manusia demi memperkuat kekuatan tempurnya. Sementara itu Reiko nampaknya tidak menemukan petunjuk apapun terkait hilangnya Nakamura Sensei, dan kedua bocah ini sepertinya tidak bisa memberikan penjelasan secara gamblang tentang kejadian yang menimpa dirinya. Yang ada mereka malah mengaitkan cerita hantu di sekolahnya. Singkat cerita, di Ore Journal, Shinji kini tinggal di tempat kerjanya karena pemilik kontrakan mengusirnya. Sementara Nanako, ia cukup unik. Ia memiliki peliharaan iguana yang ia namakan Marilyn, dan ia memiliki kebiasaan untuk memotret apapun yang menurutnya menarik. Terlepas dari kecurigaan Shinji, perilaku mencurigakan Ren tidak berhenti. Terlihat ia membuntuti kedua bocah tersebut karena sepertinya mereka telah ditetapkan sebagai mangsa monster cermin. Malamnya Shinji menemui Yui untuk membicarakan tentang si Ren yang menggunakan monsternya untuk menyerang manusia. Namun Yui tidak mendengarkan perkataan Shinji karena menurutnya Ren tidak mungkin melakukan hal demikian. Ia sendiri sudah berkali-kali melihat Ren bertarung untuk satu tujuan yang mana Yui sendiri tidak mengetahuinya, dan perihal Ren yang menyerang Shinji itu di luar pemahaman Yui. Esoknya demi mencari penyebab hilangnya orang-orang, Reiko berupaya kembali mencari petunjuk dari sebuah data di komputernya, dan ia tertarik dengan salah satu kasus orang hilang lainnya di tempat pengumpulan barang antik dengan total korban 4 orang yang secara kebetulan tempat tinggal mereka berempat berdekatan. Meski hanya sebuah petunjuk, namun baginya ini novum baru untuk dapat mengungkap misteri tersebut. Ren diikuti Shinji sedang mengawasi kedua bocah yang menjadi target dua monster antelope. Kecurigaan Shinji pada Ren yang semakin menjadi membuat keduanya adu bogem, hingga tak sengaja Shinji menarik kalung milik Ren yang sepertinya kalung tersebut milik seorang wanita. Seperti yang dikatakan Yui, Ren menjadi rider karena memiliki tujuan untuk sesuatu yang dipertaruhkan. Nah, ketika Ren menanyakan apa yang dipertaruhkan Shinji, Shinji pun menjawab yang dipertaruhkan adalah hutangnya. Ia berjanji pada Ren tidak akan mati sampai ia bisa membayarnya.
Ren dan Shinji kemudian menuju ke sekolah karena si monster mulai melakukan pergerakan dan nampaknya orang-orang di sekolahan tidak menyadari adanya monster cermin. Mereka hanya dikejutkan dengan beberapa kaca yang pecah. Monster tipe antelope memiliki pergerakan yang gesit. Hal inilah yang membuat Shinji ketika itu tidak merasakan lagi munculnya mereka. Yang ada ia malah melihat Darkwing milik Ren hingga membuatnya suujon. Gomen. そんなことはどうでもいい。変身！ Ketika memulai pertarungan, Ren meminta Shinji untuk melawan Gigazel yang memiliki kemampuan lompatan tinggi, sedangkan dirinya akan melawan Megazel dengan kemampuan kecepatan tinggi. Jadi ini alasan Ren yang ketika itu hanya bisa melihat si Nakamura Sensei yang terbunuh oleh si Gigazel, karena ia tidak mampu menyelamatkan orang dari gedung tinggi. Final belt. Nanda yo. Usai team up mengalahkan monster cermin, keduanya kini terjebak dalam chemistry yang menyebalkan yang seolah-olah mereka enggan terlihat melakukan hal yang sama. Sementara itu di lain tempat di toko barang antik terlihat seseorang memiliki deck kartu Rider dengan monster miliknya Fall Cancer. Malamnya Shinji kembali menemui Yui. Mereka membicarakan terkait rider yang harus bertarung satu sama lain. Dari apa yang dikatakan Kanzaki, dalam hal ini Yui tidak terlalu mengerti tentang aturan tersebut. Menurut Shinji, mungkin saja ada hadiah untuk pemenang. Inilah mengapa Ren ketika itu menyerang Shinji. Terkait tujuan Ren menjadi rider, sepertinya Shinji meragukan keseriusan Ren dalam hal mengalahkan rider yang lain. Dengan kata lain, ia melakukannya karena terpaksa. Sementara si Teteh Reiko akhirnya sampai juga di toko barang antik. Dan entah kenapa, sepertinya si Teteh nyeri panon atau sakit mata. Menurut warga sekitar, pemiliknya yang bernama Tomoyuki Kaga beberapa pekan ini jarang terlihat. Ketika Reiko memasuki toko untuk mencari petunjuk, tiba-tiba ia diserang oleh pria misterius hingga teriakannya terdengar oleh warga sekitar. Tak lama kemudian datang seorang pria menolongnya. Esoknya Shinji dan kawan-kawan mendapat kabar Reiko berada di rumah sakit. Rupanya pria yang menolong Reiko merupakan seorang detektif bernama Masashi Sudo. Mengenai pencarian informasi terkait orang hilang yang dilakukan Reiko, Sudo menyatakan bahwa ia meragukan hubungan tindakan kriminal yang dialami Reiko dengan orang-orang yang menghilang. Sudo kemudian akan membuatkan laporan terkait insiden yang menimpa Reiko karena sebagai seorang detektif tentu ia akan menanganinya. Meski kasusnya kini ditangani oleh seorang detektif, namun Reiko tetap merasa tidak yakin. Ia kemudian menyuruh Shinji untuk menyelidiki toko barang antik tersebut. Setelahnya Shinji merasakan munculnya monster cermin yang menargetkan seorang wanita kantoran. Meski ia tidak sempat dibawa ke dunia cermin, nampaknya wanita itu telah tewas. Shinji kemudian bertransformasi. Dalam pertarungan, Shinji dikejutkan dengan raid shooter yang dinaiki oleh sosok Kamen Rider. Ia Kamen Rider Caesar, dan rupanya monster yang menyerang wanita tadi adalah monster yang dikontraknya, Fall Cancer. Kamen Rider シザースだ。弾がいたのか。だから戦え。Ren rupanya telah menyelidiki toko barang antik tersebut. Ia bahkan memiliki foto Tomoyuki Kaga, seorang pria paruh baya berkacamata. Ren mencurigai si pemilik toko adalah identitas asli dari Caesar karena ia merasakan aura monster dari dalam toko. Ren pun meminta Shinji untuk bekerja sama bertarung melawannya. Namun Shinji yang tidak siap bertarung antar sesama rider, ia berasumsi bahwa Kanzaki Shiro hanya memberikan pengaruh buruk dan ia berupaya untuk menghentikan pertarungan antar rider dengan mencoba membujuk Caesar melewati monsternya yang sekilas menampakkan diri. Namun ia
ia malah diusir oleh si detektif karena toko tersebut sedang dalam penyelidikan. Shinji pun kemudian meninggalkan kartu nama agar setidaknya si pemilik toko yang dicurigai sebagai Kamen Rider Gunting menghubunginya. Terkait dengan pemikiran Shinji yang naif, Ren mengatakan bahwa Shinji bukanlah orang yang seharusnya menjadi rider. Meski menurut Shinji pertarungan bukanlah segalanya, terlebih Yui juga menentang hal tersebut, namun bagi Ren itu satu-satunya jalan untuk berjuang demi bertahan hidup, dan ia berpesan pada Shinji agar jangan melakukan hal bodoh jika tidak ingin mati. Lantas pada akhirnya ideologi siapakah yang akan menemui kebenaran yang sesungguhnya? Malamnya Kamen Rider Gunting yang identitasnya belum diketahui ini menghubungi Shinji dari kartu nama yang ditinggalkannya. Ia meminta Shinji untuk meminta informasi tentang Yui dan Kamen Rider Knight. Sebagai gantinya ia akan bertemu dengannya esok dengan memberikan informasi tentang Kanzaki Shiro. Shinji pun menurutinya. Ia memberitahukan bahwa Yui sedang mencari kakaknya. Esoknya Ren diserang monster Volcancer hingga membuatnya hampir terlindas truk. Kejadian tersebut membuat Ren merasa heran mengapa identitasnya bisa diketahui Caesar. Sementara Shinji melakukan pertemuan di sebuah gedung kosong demi meyakinkan Caesars untuk bekerja sama. Tiba-tiba tepat di atasnya gantungan beton terjatuh, namun Shinji berhasil selamat berkat adanya cermin yang seketika itu tanpa sepengetahuan Caesars, Shinji telah bertransformasi. Caesars kemudian menggunakan Strike Fan, itu memunculkan senjata menyerupai gunting dengan kekuatan serangan 1000 EP. Untuk menahan serangan si gunting, Shinji menggunakan Garven, yaitu perisai naga dengan kekuatan pertahanan 2000 EP. Meski Shinji memintanya untuk tidak bertarung, namun Caesars tidak memperdulikannya. Ia terus-menerus menyerang tanpa henti hingga situasi pun berbalik. Shinji menggunakan Strike Fan sedangkan Caesar menggunakan Garven dengan kekuatan pertahanan yaitu 2000 EP. Namun nampaknya Caesar tidak bisa menahan serangan tersebut karena Strike Fan Ryuki lebih kuat dari Strike Fan miliknya. Berhubung telah mencapai ambang batas waktu di dunia cermin, akhirnya Caesar pun memutuskan untuk mundur dari pertarungan. Strike Bento. Kado Bento. Strike Bento. Kado Bento. Karena merasa heran identitasnya sebagai Kamen Rider Knight diketahui Caesars, Ren kemudian berniat memasuki toko milik Tomoyuki Kaga yang ia curigai sebagai Caesars. Dan tak sengaja ia melihat retakan tembok yang mencurigakan di balik cermin yang ketika itu tanpa sengaja dipecahkan si Teteh Momoe. Ia pun berinisiatif untuk menjebol tembok tersebut karena seperti di film-film atau sinetron biasanya ada pembunuh yang mengubur korbannya dengan cara dicor. Dan benar saja rupanya ada mayat seorang pria. Jatuhnya sebuah kacamata mengidentifikasikan bahwa ia adalah Tomoyuki Kaga. Selain Shinji yang memiliki kecenderungan curiga dengan orang yang salah atau sujonan, rupanya Ren juga memiliki kecenderungan yang sama, bahwa ia telah salah dalam mencurigai Tomoyuki sebagai Caesars. Lantas siapakah identitas sebenarnya si Kamen Rider Gunting ini? Kemudian Ren menemukan sebuah kertas bertuliskan Kanzaki Yui yang mana itu ditulis oleh si Gunting ketika meminta informasi mengenai Yui lewat Shinji semalam. Menyadari Yui dalam bahaya, Ren dengan segera bergegas untuk menemuinya. Singkat cerita, toko barang antik kini sedang dalam investigasi kepolisian karena adanya temuan mayat si pemilik toko. Shinji yang mengetahuinya, ia pun kebingungan dengan kejadian tersebut karena ia juga mengira bahwa Tomoyuki Kaga adalah Caesar. Sementara Reiko didatangi kedua anggota kepolisian karena sempat terjadi keributan di toko barang antik. Menurut polisi, posisi Reiko sebagai korban seharusnya ia langsung melapor kepada pihak berwajib. Nah, dari sinilah mulai terjadi kejanggalan bahwa kedua anggota kepolisian ini tidak mendapat laporan terkait insiden yang dialami Reiko dari detektif yang bernama Masashi Sudo. Beralih ke Yui yang didatangi Sudo, ia mengatakan pada Yui bahwa ia menemukan data milik Kanzaki. Sudo kemudian meminta Yui ikut bersamanya untuk memverifikasi. Tentu saja Sudo mengetahui permasalahan Yui yang mencari kakaknya karena ia adalah identitas sebenarnya dari Kamen Rider Caesar. Dan informasi yang ia dapat siapa lagi kalau bukan dari Shinji Kido. Aduh, rumitnya MC. Mendengar informasi tentang kakaknya tentu saja membuat Yui begitu bersemangat karena bagaimana tidak kakaknya adalah satu-satunya keluarga terdekatnya yang menghilang tanpa ia ketahui, yang selama ini dengan effort yang luar biasa ia mencarinya. Ketika Yui hendak menelpon Ren, Sudo dengan sigap membuatnya pingsan, sementara Ren nampaknya terlambat menyelamatkan Yui. Namun dalam perjalanan ia melihat jas putih yang terjepit pintu mobil, yang biasanya jika dalam sinetron itu menandakan ada seseorang yang sedang diculik, dan benar saja ia melihat Yui yang terkapar. Di tengah kejar-kejaran, Shinji nampaknya mengetahui Ren yang sedang mengejar mobil putih, hingga pada akhirnya Sudo menghentikan laju mobilnya karena hampir
nyemplung ke sungai. Sudo yang kini terpojok, ia pun mengakui bahwa ia adalah Caesar. Ia juga yang membuat Ren hampir kecelakaan. Rupanya tujuan Sudo menculik Yui untuk dijadikan sandera agar ia bisa langsung mendapatkan, ya istilahnya seperti yang dikatakan Shinji, mungkin ada hadiah dari Kanzaki Shiro tanpa harus melakukan pertarungan sesama rider. Singkatnya, ia menginginkan segala sesuatunya dengan efisien atau instan. Inilah mengapa ia menjebak Shinji agar terbunuh tanpa harus melakukan pertarungan. Namun untuk pertarungan tersebut baginya tidak masalah, ia tidak merasa takut sedikit pun. Shinji yang mengikuti Ren, ia pun akhirnya mengetahui identitas dari Caesar, sekaligus orang yang membunuh Kaga. Sudo kemudian menolak untuk bertarung karena ia mengira Shinji akan ikut dalam pertarungan. Tentu saja jika 2 lawan 1 tidak menguntungkan baginya. Meski Sudo telah melakukan tindakan kriminal, Ren membiarkannya pergi karena pada akhirnya sesama rider akan bertemu dan bertarung sampai mati. Terkait informasi dirinya dan Yui yang menjadi sasaran, Ren menyalahkan Shinji karena kebodohannya. Sekali lagi Ren mengingatkan pada Shinji tentang pertarungan. Jika masih tidak ingin bertarung, maka yang ada hanya akan mati konyol. Shinji pun hanya bisa terdiam. Sudo kemudian menghampiri Reiko karena Reiko menghubunginya untuk menanyakan mengapa insiden penyerangan yang dialaminya tidak dilaporkan. Tak tanggung-tanggung Reiko sampai menaruh curiga padanya, hingga Sudo bereaksi seolah-olah akan melahap si Teteh, dan ternyata itu sebuah jebakan yang mana Sudo ditemui rekan seprofesinya yang akan menginvestigasinya. Seketika itu ia malah melarikan diri, sementara Reiko nampaknya mengeluhkan apa yang sebenarnya dilakukan Shinji. Shinji yang melihat pengejaran tersebut, ia mengikutinya hingga melihat aksi si Sudo mengendalikan Volcancer untuk membunuh rekannya. Yui rupanya sedari tadi hanya pura-pura tidur. Itu karena ia sangat merasa sedih mengapa ada orang yang begitu tega membohonginya, yang seolah-olah itu menghancurkan harapan untuk bertemu abangnya. Mengenai Yui yang pura-pura tidur, make sense sih. Kalau ia benar-benar pingsan, Ren juga pasti bingung bawanya tuh. Beralih ke Shinji, ia menanyakan pada Sudo mengapa melakukan tindakan kriminal, yang padahal ia sendiri seorang polisi detektif yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat. Sudo menjelaskan terkait pembunuhan Kaga karena ia tidak terima ketika Kaga meminta bagian lebih besar dari hasil bisnis mereka. Itu membuatnya kehilangan kesabaran hingga membunuhnya. Dan setelah saat itu muncullah Kanzaki Shiro dengan menawarkan Dekartu. Ia menerima dan menikmatinya sebagai rider Caesar dengan mengendalikan monsternya untuk membunuh orang-orang agar Volcancer semakin kuat supaya bisa memenangkan pertarungan antar rider. Ia memiliki prinsip siapapun yang mengetahui tentang kejahatannya maka akan ia lenyapkan, dan secara terang-terangan akan melenyapkan Reiko. Shinji yang mendengarnya itu membuatnya emosi. Shinji menjadi Kamen Rider hanya untuk melindungi orang-orang dari serangan monster. Namun karena tindakan Sudo tidak bisa dimaafkan, maka Shinji kini memutuskan untuk bertarung melawannya. Seketika itu Ren menyuruh Shinji untuk tidak harus melakukannya karena dalam pertarungan alasan yang benar adalah rider harus menganggap lawannya sebagai rider, bukan sebagai seorang penjahat atau apapun itu. Karena jika ada rider yang baik, tentu saja Shinji tidak mungkin ada alasan untuk melawannya. Terlebih ia ingin melawan Sudo karena didasari rasa jengkel. Oleh karena itu, yang paham akan sebuah alasan dalam pertarungan rider serta yang seharusnya bertarung melawannya adalah Akiyama Ren. Henshin! Henshin! Dalam pertarungan, Ren menggunakan Nasty Fan, yang mana Darkwing dapat melepaskan kekuatan ultrasonik yang membingungkan lawannya dengan daya serangan 1000 EP. Sementara Shinji terus-menerus terngiang apa yang dikatakan Kanzaki, Tatakae, yaitu bertarung. Kembali ke Ren, nampaknya pertarungan berjalan cukup alot. Ketika Ren hampir kewalahan, ia sempat menebas Vigasper milik si Gunting, yang pada akhirnya ia berhasil lepas dari serangannya, hingga masing-masing rider sama-sama menggunakan kekuatan andalan mereka. Final Fan milik si Gunting memiliki daya serangan 4000, yang mana ia melompat dan berputar dengan bantuan Volcancer. Sedangkan milik Ren lebih tinggi darinya, yaitu 5000 EP. Namun karena serangan si Gunting memicu pertahanan pada tubuhnya, alhasil itu membuat Ren terkapar. Akan tetapi karena Ren sempat menebas Vigasper milik si Gunting, itu membuatnya pecah hingga ia kehilangan kendali atas monsternya. Dengan kata lain, kontraknya batal, yang pada akhirnya si Gunting pun dimamam. Nasty Bento,ソードベント、ストライクベント、ファイナルベント、ファイナルベント。Setelah memakan tuanya sendiri tentu membuat Volcancer menjadi lebih kuat. Ren pun sampai dibuat kewalahan melawannya. Namun beruntung munculnya Shinji berhasil menyelamatkan nyawa Ren, hingga ia langsung menggunakan serangan andalannya, Dragon Rider Kick.
ファイナルベント Setelahnya Shinji melarang monsternya untuk memakan energi Volt Cancel karena ya seperti visi misinya, ia tidak menginginkan kekuatan lebih. Sejatinya Shinji hanya ingin mengalahkan monster. Alhasil Darkwing yang memakannya. Ren mengatakan bahwa ada 13 deck kartu. Ini berarti tinggal tersisa 11 rider yang akan ia kalahkan. Lantas apakah Ren benar-benar akan melawan Shinji? Setelahnya Ren meminta Shinji untuk tidak mengatakan hal apapun tentang pertarungan tadi karena Ren tidak ingin Yui terbebani. Di lain tempat muncul rider berikutnya yang sedang melakukan pertarungan dengan monster tipe kuda yang menggunakan senjata api laras pendek alias pistol. Lantas siapakah beliau ini dan sekuat apakah rider yang satu ini? Tentu saja jawabannya ada di episode berikutnya. Sabulan deui, anjir.